dulu. Ya, supaya Bapak tahu nih, jadi bukan emosional. Ini aspirasi rakyat. Boleh jadi aja. mohon maaf Pak, jangan Bapak bilang emosional. Sorry aja, sorry. Ya, Sebentar sorry dulu, Pak ya. sebentar. Rakyat menderita, orang tolong dengar dulu lah. Ya, melawan penyimpangan-penyimpangan minyak goreng tidak bisa karena undang-undangnya tidak kuat atau memang tidak becus saja Bang Andre? Ya, tadi sudah direvisi ya Mendak. Jadi awalnya bilang nggak mampu. Tapi habis maghrib sudah dibilang Mendak siap. Nah, itu dulu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita tadi rapat 6,5 jam lebih ya. Kami di Komisi 6 mayoritas menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah terhadap keputusan pemerintah untuk menyerahkan kepada mekanisme pasar. Untuk apa kita berjuang selama ini kalau akhirnya pemerintah kalah sama pengusaha-pengusaha, kalah dengan oligarki, kalah dengan kartel. Dan itu yang kita tangkap di Komisi 6 ya. Kenapa? Karena bayangkan, selama ini kita lihat barang langka, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang Mbak Silvi. Tapi tiba-tiba setelah pemerintah dalam ratas mengeluarkan keputusan bahwa dikembalikan ke mekanisme pasar, lalu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000 untuk curah, simsalabim, barang yang kosong sekarang melimpah di mana-mana. Berarti bukan langka ya? Bukan langka, berarti kan ada yang menimbun. Ada yang sengaja menimbun. Berarti ada yang menahan. Nah, akhirnya siapa? Pesta pora lah pengusaha-pengusaha itu sekarang. Ya, mereka menikmati sekarang. Ya, bayangkan mereka waktu itu mungkin memproduksi itu masih dengan harga DMO dan DPO itu. Sekarang mereka jual di atas 20.000, 24.000, 27.000. Itu kekecewaan kita. Itu kita sampaikan kepada Menteri Perdagangan tadi. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tadi mendorong Pak Menteri Perdagangan yang disampaikan Pak Helmi tadi bahwa untuk melaksanakan yaitu pasal 29 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam pasal itu ada hukuman 5 tahun. Memang ada bahasa-bahasa memang disebutkan bahwa kalau belum 3 bulan, belum 3 kali itu bukan penimbunan. Tapi dari laporan Menteri Perdagangan kepada kami tadi, yang habis maghrib ya, yang habis course ya. Intinya Pak Mendak menyampaikan insya Allah Senin pihak kepolisian akan mengumumkan ada tersangka. Tersangka penimbunan, tersangka penyeludupan dan lain-lain. Tapi itu tentu biarkanlah pihak kepolisian yang mengumumkan. Lalu tapi di kesimpulan rapat tuh Mbak Silvi yang paling penting, kami menggarisbawahi kalau ini masih tidak terkontrol, kita dalam kesimpulan rapat meminta ya Pak Mendak harus mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor atau melarang ekspor. Itu dalam kesimpulan rapat Komisi 6 dengan Mendak tadi itu sudah kita putuskan dan itu tentu mengikat pemerintah. Ya, sekali lagi kita lihat tindak lanjutnya seperti apa ya. Ya tentu. Saya ingin minta tanggapan dulu. Panja nanti Pak. Sebelas harga ke pasar Bang Andre. Ya, Pak Menteri Perdagangan dan merapat kerja tadi sudah menyatakan DMO dan DPO itu udah lenyap Pak. Nggak ada lagi tuh barang. Ya. Supaya Pak Edi tahu, yang ada dikembalikan kepada mekanisme pasar, terserah mau harganya berapa. Nanti siapa tahu kita temukan nanti 25.000 per liter, 30.000 per liter, mau 40.000 per liter yang dalam kemasan, itu yang mekanisme pasar yang ngatur. Pemerintah hanya bertanggung jawab di 14.000. Saya kejar Pak Menteri saya bilang. 14.000 itu yang curah? Yang curah. Lalu kita kejar, Pak Menteri apa jaminan 14.000 itu barang itu ada di pasar, saya bilang. Kapan bisa Bapak pastikan? Oh, beliau bilang ini peraturan Permendaknya diteken. Lalu Bu PMK dari Bu Sri Mulyani diteken. Lalu besok hari ini juga diteken Permen Perin. Insya Allah segera. Tapi kan segera soon, Pak. Jadi tidak ada jaminan, Pak. Makanya saya bilang. Balik lagi ketidakpastian. Ketidakpastian. Dan juga bukan itu saja. Pemerintah subsidi nih, ya. Curah 14.000. Nanti Pak akan ada lagi pemain baru Pak. Pemain barunya apa? Yang barang curah itu 14.000 yang disubsidi oleh pemerintah diambil lagi, di repacking dijual lagi untuk dalam kemasan. Jadi Pak, dari duit kita masuk got lagi. Jadi inilah saya bilang kita seharusnya konsisten menegakkan Permendak itu. Mbak, sederhana, pengusaha apa yang nggak bisa kita kontrol? Injak cabut HGU-nya. Ini ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Masa dianggurin? Gitu loh. Cabut HGU-nya, kalau yang nggak nurut, yang nggak mau
supply CPO-nya sesuai dengan DMO dan DPO. Lalu perusahaan-perusahaan minyak goreng yang nggak komit mengirim, kan dia butuh persetujuan ekspor. Intinya kan pengusaha seharusnya nurut aja kalau pemerintah udah membuat kebijakan. Apakah pengusahanya tidak nurut, Pak Sahat? Sebentar, Pak Edi. Pak Sahat, apakah pengusahanya nggak nurut atau gimana? Saya kira itu pemikiran emosional ya. Coba kita tenang berpikir. Kita nggak emosional, Pak. Ini rakyat menderita, bahkan nanti dulu. Ya, supaya Bapak tahu nih, jadi bukan emosional. Ini aspirasi rakyat. Boleh jadi aja. Mohon maaf, Pak, jangan Bapak bilang emosional. Sorry. Sebentar, Pak ya. Sebentar. Rakyat menderita, orang tolong dengar dulu lah. Ya, kita juga rakyat kan. Sekarang yang perlu diketahui publik, ya, kita ini produsen CPO terbesar di dunia, 46 juta ton ya, Pak. 49. Ya, 49 juta ton bahkan. Nah, seharusnya pemerintah Republik Indonesia yang bikin kontrol CPO ini. Saudi itu bisa menentukan berapa harga minyak dunia itu bisa dikontrol. Dia tinggal katuk berapa ekspor, berapa ditahan. Itu Saudi, Pak. Indonesia bisa jadi Saudi urusan CPO. Kenapa kita ya punya harta karun, kita yang susah sendiri di negara kita diatur sama pengusaha. Langsung dijawab, Pak Edi. Padahal mohon maaf, Pak, hitung-hitungannya $700 saja mereka sudah untung. Makanya kita dalam salah satu kesimpulan rapat kita hari ini, kita minta Menteri Perdagangan menugaskan BPKP untuk melakukan audit investigasi berapa harga pokok produksi. Ya, CPO, ya, berapa harga pokok produksi sampai minyak goreng. Supaya rakyat tahu, ya. Gitu loh, Mbak. Jadi ini bukan emosional. Ini sekali lagi ya tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan harga yang wajar bagi masyarakat. Pak Edi? Disampaikan Mendak itu tanggung jawab Menteri Perindustrian. Ya. Jadi Menteri Perindustrian yang mengatur tadi yang Bapak sampaikan itu tanggung jawab Menteri Perindustrian termasuk sampai D1, D2. Mendak baru tanggung jawab sampai di pasar. Itu disampaikan Pak Mendak tadi. Jadi intinya, Pak, semua masalah ini bisa kita selesaikan. Soal leadership, Pak, keberanian dan keberpihakan pemerintah. Saya ini partai pendukung pemerintah loh, Pak Andre. Ya. Namun ada satu hal, Pak Andre. Sejak hari Selasa ya, Pak Helmi, udah 2 kali sehari bersama Pak Kapolri. Jadi memang informasi yang disampaikan Pak Mendak kepada kami hari ini, insya Allah Mabes Polri, Bareskrim juga akan mengumumkan hari Senin depan ada 3 tersangka kalau tidak salah, ya ada yang menimbun, ada yang jadi data-data. Jadi Pak Mendak itu sudah menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan data dan sudah menyerahkan ke Bareskrim. Informasi tadi dari Pak Mendak dalam rapat Mabes Polri akan mengumumkan berapa orang tersangka di hari Senin depan. Tentu kita tunggu. Ini penting penegakan hukum. Efek jerah ini penting, termasuk saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Kalau pengusaha kelapa sawitnya nggak nurut, ini kan HGU, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 kan bisa dipergunakan. Bumi, air dan kekayaannya adalah milik negara. Cabut HGU-nya, pasti insya Allah semua nurut. Harus ada satu shock terapi, itu loh. Itu kita sampaikan. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya tanya sama pemerintah, gitu loh. Ini perlu, Mbak. Ini soal rakyat ya. Mbak, masa kita mau lihat rakyat ngantri di sini, ngantri hampir seluruh provinsi rakyat mengantri, bahkan ada yang mati. Ngapain kami jadi anggota DPR kalau rakyat ada yang mati gitu loh, Mbak. Pengawasannya lemah, penegakan hukumnya juga belum kita lihat memberikan shock terapi. Pemerintah mampu dan bisa. Itu keyakinan kami. Makanya saya ingatkan Pak Menteri Perdagangan pada rapat kerja 31 Januari, saya ingatkan, kan beliau bilang ini Permendak akan berlaku efektif 1 Februari. Saya bilang, Bang, Pak Menteri, ya sebagai partai pendukung pemerintah saya ingatkan, jangan kebijakan ini menjadi macan kertas. Dan faktanya sampai 15 Maret ya, ini macan kertas. Saya udah ingatkan, kita mendukung, bahkan dalam rapat tadi kita sampaikan Pak Edi, Pak Menteri butuh dukungan apa dari kami? Mau undang-undang Bapak diperkuat, ayo kita keperkuat. Bahkan kami bentuk panja, Pak. Untuk apa? Untuk mendukung Pak Mendak itu lebih powerful. Agar rakyat bisa mendapatkan minyak goreng. Ya, saya bisa. Iya, tentu kita akan bentuk namanya panja tadi untuk mengawal bahwa janji pemerintah HET 14.000 untuk curah itu betul-betul bisa terwujud. Ini kan janji pemerintah. Makanya kami di Komisi 6 memutuskan untuk membentuk panja. Panja ini akan mengawasi. Apalagi nanti kan masuk bulan Ramadan kita sudah reses. Nah, berharap dengan ada panja
kita tentu pengawasan bisa semakin kuat. Seperti itu Mbak. Karena sekali lagi ini baru sebatas janji HET 14.000 ini bisa terwujud. Mudah-mudahan saya Pak berharap seluruh rakyat Indonesia pasti berharap HET ini bisa terwujud untuk minyak goreng curah ini. Karena kita doakan sudah dan kita dukung pemerintah tentunya. Tapi jangan lama-lama. Ya, dalam beberapa hari ke depan harapan kita tentu ini bisa terwujud.